Presiden Joko Widodo yang telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tentang mobil SMK yang dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Apakah 10 tahun, apakah 100 tahun, apakah 1000 tahun, atau tuntutan penjara seumur hidup. Mobil SMK kebohongan Joko Widodo yang maha dahsyat. Atau bagi kita semua dan pengunjung sidang yang ada di Solo, adakah PT SMK Solo atau Solo Teknopark yang disebut-sebut Jokowi sebagai produsen mobil SMK? Berita tentang mobil SMK adalah hoax terbesar sepanjang sejarah Republik di negeri ini. Berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana yang disebut dalam dakwaan pertama berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pertanyaan kita semua sebagai rakyat yang berakal, berapa kira-kira tuntutan yang harus diajukan kepada Presiden Joko Widodo yang telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tentang mobil SMK yang dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat? Apakah 10 tahun, apakah 100 tahun, apakah 1000 tahun, atau tuntutan penjara seumur hidup? Lucu sekali hukum di negeri ini melakukan verifikasi terhadap kebenaran berita, memastikan kebenaran agar mendapatkan keyakinan soal jasa palsu melalui pahala, dianggap telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dituntut 10 tahun penjara. Sementara hoax mobil SMK hingga saat ini tidak pernah dipersoalkan oleh aparat penegak hukum. Sekedar untuk mengingat publik bahwa tanggal 19 Januari 2012, 11 tahun silam, Saudara Joko Widodo mengabarkan bahwa pada saat itu jumlah pesanan mobil SMK telah mencapai 4.000 unit. Atas pesanan tersebut, Jokowi mengatakan mobil buatan siswa SMK ini siap diproduksi pada tahun tersebut. Saat itu, SMK selaku produsen mobil SMK disebut Jokowi tinggal menunggu uji kelayakan saja. Pesan, jangan telepon saya akan melanjutkan ke PT SMK Solo Teknopark, kata Jokowi kepada wartawan di sela-sela rapat kerja pemerintahan 2012 di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis 19 Januari 2012. Ketika ditanya terkait kapasitas produksi, Jokowi mengatakan untuk tahap awal sekitar 200 sampai 400 unit. Jokowi meminta publik tak membayangkan bahwa SMK akan diproduksi dalam skala raksasa. Terkait komponen, Jokowi kembali menegaskan bahwa bagian mesin dan badan mobil telah diproduksi sendiri. Adapun komponen yang diimpor antara lain transisi dan sasis. Saat ini, sambungnya pihak produsen juga tengah mempersiapkan sistem yang utuh, mulai dari pemasaran hingga sistem penjualan. Jokowi saat itu yakin bahwa SMK dapat menjadi mobil nasional. Namun kenyataan, apakah kita semua segenap rakyat Indonesia pernah melihat 4.000 unit mobil SMK yang lalu lalang di jalanan? Mobil SMK kebohongan Joko Widodo yang maha dahsyat. Atau bagi kita semua dan pengunjung sidang yang ada di Solo, adakah PT SMK Solo atau Solo Teknopark yang disebut-sebut Jokowi sebagai produsen mobil SMK? Berita tentang mobil SMK adalah hoax terbesar sepanjang sejarah Republik di negeri ini. Namun tidak ada satupun aparat penegak hukum yang menangkap Joko Widodo
karena telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong, dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Terlebih lagi, kebohongan saudara Joko Widodo bukan hanya soal mobil SMK. Banyak kebohongan yang telah dilakukannya, yang kalau dikumulasi dapat dituntut dengan penjara seumur dunia. Di antara kebohongan Joko Widodo adalah sebagai berikut. 1. Janji Jokowi JK besarkan Pertamina kalahkan Petronas dalam 5 tahun. Domain internet finance.detik.com /0-07-07-04/0904/2627-515/1034 janji Jokowi JK besarkan Pertamina kalahkan Petronas. 2. Jokowi janjikan bangun 50.000 puskesmas. Domain www.tribunnews.com/pemilu 2014/2014/05/09 Jokowi janjikan bangun 50.000 puskesmas. Oke. Yang ketiga, swasembada pangan. Yang keempat, membuat bank tani untuk mengurangi impor pangan. 5. Jokowi janji cetak 10 juta lapangan kerja jika jadi presiden. 6. Jokowi janji buka 3 juta lahan pertanian. 7. Jokowi janji batasi bank asing. 8. Berjanji membangun tol laut dari Aceh hingga Papua. 9. Jokowi janji beri berapapun anggaran pendidikan. 10. Berjanji untuk mengurangi impor pestisida dan bibit pertanian. 11. Membangun e-government, e-budgeting, e-procurement, e-katalog, e-audit kurang dari 2 minggu. 12. Pertumbuhan ekonomi 8%. 13. Kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga dan perbaikan irigasi di 3 juta hektar sawah. 14. Menggunakan pesawat tanpa awak untuk mengcover wilayah Indonesia. 15. Mengalihkan penggunaan BBM ke gas dalam waktu 3 tahun. 16. Jokowi janji sulap KJS, KJP jadi Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar. 17. Tidak bagi-bagi kursi menteri ke partai pendukungnya. 18. Membenahi Jakarta, macet, banjir, dan lain-lain. 19. Menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program Raskin. 20. Memperhatikan permasalahan outsourcing. 21. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa. 22. Akan berbicara terkait kasus BLBI. 23. Memperkuat KPK, meningkatkan anggarannya 10 kali lipat, menambah jumlah penyidik regulasi. 24. Menghentikan impor daging. 25. Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur. 26. Jokowi pilih Mendikbud dari PGRI jika jadi presiden. 27. Sekolah gratis. 28. Membeli kembali Indosat. 29. Mempermudah nelayan mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus. 30. Membuktikan janji-janji dalam visi-misi. 31. Mensejahterakan kehidupan petani. 32. Mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah. 33. Menyusun kabinet yang rapi dan diisi oleh profesional. 34. Menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. 35. Menyelesaikan masalah korban lumpur lapindo. 36. Mengusut kasus penculikan aktivis pada 1998. 37. Masih banyak lagi.
Selain masalah kebohongan Mobil SMK, kebohongan Jokowi yang melegenda adalah kebohongan soal adanya data duit 11.000 triliun rupiah di kantongnya. Hingga saat ini kebenaran ucapan Jokowi tersebut tidak terbukti. Kalau mau konsisten, kasus ini disidik oleh aparat penegak hukum dan akan menjadi kasus mega hoax yang terbesar sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Setelah menyampaikan pengantar agar dipahami secara utuh dan menyeluruh latar belakang kasus ini, tiba saatnya kami mengajukan pembelaan pada pokok perkara berdasarkan fakta persidangan, di mana terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur telah didakwa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan pertama berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan pertama berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan secara bersama-sama sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan kedua berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 2 junto pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia secara bersama-sama sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan ketiga berdasarkan ketentuan pasal 156A huruf A KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.